Siti Senab dengan NIM C0123-029 selaku moderator dalam podcast hari ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok kami sebagai narasumber dalam pembahasan materi kami mengenai perencanaan dan prediksi kebutuhan sumber daya manusia. Langsung saja ke pembahasannya. Halo guys. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk nih ke materi kita, sebaiknya kita memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM C01230007. Perkenalkan, nama saya Hamdia Moa dengan NIM C01230013. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ilham dengan NIM C023006. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM C01230033. Perkenalkan, nama saya Indah Jaya Febrina dengan NIM 01230019. Perkenalkan, nama saya Nurmila dengan NIM C012304. Oke, jadi kita semua tahu ya materi kita hari ini atau pembahasan kita hari ini itu temanya perencanaan dan prediksi kebutuhan sumber daya manusia. Ya baik, dari pertanyaan pertama saya itu, menurut apa yang teman-teman sudah baca atau apa yang teman-teman sudah lihat nih, perencanaan SDM itu seperti apa, definisinya atau pengertiannya seperti apa? Ya, menurut ahli yang saya dapat, yaitu Jackson and Schuler 1990 itu, perencanaan sumber daya manusia adalah proses manajemen untuk menentukan pergerakan organisasi dari posisi sekarang atau saat ini menuju posisi yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia juga bisa diartikan sebagai proses untuk prediksi permintaan sumber daya manusia. Tapi kalau menurut ahli yang saya dapat itu, yang namanya Andre S. Sikula, ia menyampaikan bahwa perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan SDM, yang berarti bahwa mempertemukan kebutuhan tersebut dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaannya lebih terintegrasi oleh rencana organisasi. Seperti itu. Tapi kalau menurut pendapat analisa yang dapat, yaitu Ivan 2007 mengatakan bahwa perencanaan dan prediksi kebutuhan sumber daya manusia adalah proses menentukan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan di masa depan berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal. Dan kalau menurut pendapat saya itu, dari sumber Dr. Arif Atono, perencanaan sumber daya manusia itu adalah salah satu proses penting untuk keberlanjutan sebuah organisasi, di mana organisasi harus bisa mengantisipasi setiap perubahan lingkungan dan kebutuhan akan tenaga kerja yang handal. Kalau dari saudari Alia, seperti apa sih? Sumber yang saya baca adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses sistematis yang memastikan bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tepat, waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasinya. Sedangkan prediksi perencanaan kebutuhan adalah proses analisis yang digunakan untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tren pasar, pertumbuhan organisasi, dan faktor eksternal lainnya. Contohnya itu seperti apa ya? Contohnya itu, sebuah perusahaan teknologi yang akan meluncurkan produk barunya akan membutuhkan proyeksi lunak dan tim pemasaran. Kalau dari yang saya baca itu, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia itu adalah potensi individu yang dapat dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Perencanaan sumber daya manusia juga merupakan suatu proses peramalan yang bersifat sistematis dengan menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia di sebuah perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Jadi saya bisa simpulkan dari apa yang teman-teman sudah paparkan mengenai perencanaan ini, itu bahwa perencanaan itu adalah proses menciptakan atau memprediksi seberapa banyak atau seperti apa sih SDM yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi dalam waktu yang akan datang. Seperti itu ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu peramalan dan permintaan SDM. Menurut yang kalian baca nih, apa sih itu peramalan dan permintaan SDM atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya, peramalan dan permintaan sumber daya manusia itu merupakan proses meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Ketika arah pasokan biasanya dipengaruhi oleh kekuatan politik, teknologi, ekonomi, dan kekuatan eksternal lainnya. Ketika keterlambatan dalam keterampilan tenaga kerja di masa yang akan datang diramalkan, maka para pemimpin perusahaan dapat melaksanakan pelatihan atau perekrutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia ada di saat pada waktu dibutuhkannya tersebut. Tapi menurut ahli yang saya dapat itu, peramalan dan permintaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan yang melibatkan analisis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi jumlah dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan.
dan menggarisbawahi bahwa proses peramalan kebutuhan sumber daya manusia harus bersifat dinamis dan fleksibel karena organisasi perlu menyesuaikan diri di perubahan lingkungan bisnis. Tapi berdasarkan sumber yang saya baca, peramalan sumber daya manusia adalah proses untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan data historis dan kebutuhan perusahaannya. Permintaan sumber daya manusia itu adalah merujuk pada kebutuhan organisasi akan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti rencana pengembangan dan faktor eksternal seperti kondisi pasar saat ini. Menurut pendapat saya mungkin agak mirip ya, jadi saya persingkat saja. Menurut indeks itu peramalan sumber daya manusia adalah proses perkiraan perubahan staf dari waktu ke waktu sehingga perusahaan tetap siap untuk dapat beroperasi dengan sukses. Menurut ahli yang saya baca, melibatkan 3 analisis. Yang pertama, analisis faktor internal yang dimaksud rencana strategis, anggaran, produktivitas, dan struktur organisasi. Dan analisis faktor eksternal yang di dalamnya termasuk kondisi ekonomi, perubahan teknologi, regulasi, tren pasar, dan tenaga kerja. Sedangkan yang analisis kesenjangan itu membandingkan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan ketersediaan kebutuhan saat ini. Baik, terakhir saya nih, kalau menurut ahli Handoko yang saya baca itu, dia menyampaikan bahwa peramalan kebutuhan karyawan merupakan bagian terpenting dan sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena pertama, perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan. Baik faktor pengaruh langsungnya maupun faktor tidak langsung. Faktor pengaruh langsungnya itu seperti personalia, dan kalau tidak langsungnya itu seperti lingkungan ekstrim. Mungkin dari itu saja dari saya. Jadi saya juga bisa simpulkan dari materi yang kalian bawakan saat ini, seperti mengenai permintaan atau peramalan sumber daya manusia ini itu memprediksi kebutuhan, seperti menganalisis menganalisis organisasi perencanaan di masa depan dalam jangka waktu pendek, menengah atau panjang, seperti itu. Ya, saya Seperti itu. Masuk ke pertanyaan terakhir ya. Teknik atau model peramalan SDM ini menurut yang kalian sudah baca ini seperti apa? Kalau menurut saya nih ya, teknik model peramalan itu ada 2, teknik Delphi dan teknik indeksasi. Teknik Delphi ini membutuhkan partisipasi dan keahlian kelompok, biasanya sih manajer. Dan teknik indeksasi, isinya itu informasi mengenai tingkat perkembangan karyawan, biasanya digunakan untuk perusahaan di waktu yang akan datang nanti, seperti itu. Tapi menurut ahli yang saya dapat, yaitu Unives menyebutkan beberapa teknik dan model. Yang pertama itu teknik kuantitatif yang menyebutkan analisasi tren menggunakan hipnotis dan untuk proyek masa depan. Yang kedua itu analisis rasio, menghitung rasio karyawan terhadap faktor seperti volume penjualan. Yang ke analisis teknik kuantitatifnya itu penilaian manajerial yang menyebutkan pengalaman dan instruksi manajerial. Teknik Delphi itu melibatkan sekelompok ahli untuk mencapai konsumsi. Yang model peramalan terpadu menggabungkan antara teknik kuantitatif dan kualitatif dan mempertimbangkan faktor seperti perputaran karyawan, pensiun, dan promosi internal. Tapi ahli yang saya dapat itu hampir sama, yaitu ada beberapa teknik dan model ramalan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia. Mereka mengklarifikasikan teknik-teknik ini ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama itu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif melibatkan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman, intuisi, dan opini ahli. Yang kedua, teknik kuantitatif melibatkan penggunaan data historis dan statistik untuk membuat proyeksi tentang kebutuhan sumber daya manusia. Tapi berdasarkan sumber saya yang baca, teknik peramalan sumber daya manusia adalah metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Penting untuk perencanaan strategi organisasi. Beberapa teknik utama meliputi yaitu 1. Ekstrapolasi, yaitu menggunakan data masa lalu untuk memproyeksi kebutuhan mendatang. 2. Yaitu indeksasi, di mana memperkirakan kebutuhan berdasarkan indeks tertentu seperti rasio karyawan terhadap penjualan. Ketiga, analisis statis, di mana mempertimbangkan perubahan yang mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu analisis anggaran, mengaitkan alokasi anggaran dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, tadi mungkin beberapa teman sudah menyebutkan teknik dan model ramalan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu simulasi. Nah, simulasi ini adalah teknik yang digunakan
dari model komputer untuk mensimulasikan berbagai skenario dan untuk memprediksi kebutuhan sumber daya di masa depan. Nah, teknik ini dapat membantu organisasi untuk memenuhi dampak dan dapat memenuhi berbagai faktor. Nah, kalau dari yang saya baca itu, salah satu teknik dan model dari peramalan yaitu survei pasar. Nah, survei pasar ini sendiri dapat dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang dapat berpengaruh untuk pembelian pada periode yang diramalkan. Survei pasar ini juga dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara langsung, atau lewat telepon. Baik, dari beberapa teknik ya atau model ramalan yang kalian sampaikan ini, saya bisa tangkap dari Haryati dan Nurmila ini salah satunya itu mempunyai teknik kuantitatif dan kualitatif, di mana Haryati menyebutkan kualitatif itu teknik ini melibatkan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman, intuisi, dan opini ahli. Sedangkan yang menurut Nurmila itu kuantitatif itu terdapat poin seperti analisis tren, analisis rasio, atau model simulasi komputer. Itulah beberapa pendapat dari narasumber kita hari ini. Baik, sekian dari podcast kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.